Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Ya. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing bagaimana sih Bang caranya mengatasi data C atau local disk C ya pada laptop atau notebook ataupun netbook atau pada PC kita. Nah, di sini guys, saya sendiri sudah mengalaminya. Nah, ini data C ini nyaris penuh. Dan ini laptopku ini laptop Acer untuk tipenya ya Acer Aspire 3 A314-41-9556. Nah, ini guys ya, ini pemakaian setahun lebih ya. Jadi ini sudah 1 tahun lebih saya gunakan dan seingat saya dulu setelah saya menginstal aplikasi di sini dan saya nggak menambahinya, itu sekitar data C-nya ini terisi itu sekitar 50 giga atau 70 giga kalau saya nggak salah pada saat 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu lebih itu seperti itu. Nah, tapi di sini kalau seandainya terisi atau data kita di sini ada sekitar 50 giga, tentunya sisanya masih banyak. Seharusnya masih 100 giga lebih ya sisanya, tapi kenapa ini cuma 8 giga? Nah, saya baru ngeh dan saya baru melihatnya. Saya nggak sadar ternyata kok penuh. Nah, padahal aplikasi nggak saya tambahi gitu. Nah, dan game nggak ada gitu. Nah, aplikasi saya tidak banyak dan tidak terlalu besar. Sementara laptop saya ini saya pakai hanya untuk mengedit video sama mengupload video saya di YouTube dan sambil browser-browser dan nonton-nonton YouTube kayak gitu. Tidak ada yang gimana-gimana secara pemakaian. Di sini pengetikan pun saya tidak menginstal Microsoft Office ya, Word, Excel atau PowerPoint tidak saya menginstalnya karena ini laptop diperuntukkan untuk editing video di channel YouTube saya ini dan nonton-nonton video di YouTube dan mengupload video di YouTube. Hanya itu. Nah, 1 tahun yang lalu itu sekitar 50 giga ya. Nah, 50 giga terpakai seperti itu atau 50 giga atau kalau mau lebih-lebih paling 70 giga paling lebihnya kayak gitu deh ya. Nah, kalau seandainya kita taruhlah 70 giga. Nah, tentunya kalau memang 70 giga tentunya sisanya masih ada 100 giga dong, tapi kenapa cuma 8 giga? Nah, itu data case. Data case adalah biasanya data case diperoleh atau kita dapatkan dari ketika kita menggunakan laptop ini, entahkah kita nonton YouTube, browsing, atau kalau saya kan mengedit video, mungkin data-data ketika kita menjalankan aplikasi tersebut. Nah, data-datanya ada guys ya, tersimpan di laptop ini, data pemakaian. Jadi semakin lama kita menggunakan laptop ini, data-data penggunaannya makin banyak ya. Kalau di HP Android datanya namanya data case. Nah, kalau di laptop ini ya namanya data case juga, tapi lebih dikenal dengan data atau file temporary atau temporary files ya. Nah, caranya ngecek gimana? Nah, saya menggunakan Windows 10. Nah, Windows 10 Pro di sini coba kita ke Windows sini dan coba kita ke setting. Nah, di sini coba kita ke sistem yang ini. Kemudian kita ke storage atau penyimpanan. Coba kita buka storage dan di sini kita pilih disk PC C yang ini C. Nah, kita scroll ke bawah dan ini teman-teman lihat temporary file-nya atau bahasa Indonesianya temporary file ini adalah file sementara 133 giga itu adalah data pemakaian amat sangat besar. Ini bukan aplikasi saya, ini bukan data-data saya, ini bukan file video saya, ini bukan file foto saya, tapi ini adalah data pemakaian. Semakin lama kita pakai, masuknya di temporary file ini gede. Nah, ini udah setahun lebih saya baru sadar ternyata hampir penuh dan saya baru lihat kemarin. Nah, padahal laptopnya ini saya gunakan tiap hari. Nah, cuma ketika saya buka Explorer, tekan Windows plus E, nah, saya biasanya jarang membuka data C sehingga saya nggak tahu bahwa itu penuh. Nah, saya biasanya langsung ke E dan ke F. Itu pun tidak terlihat rincian atau
penuh dan tidaknya, kecuali kita ke disk-PC di sini. Kalau kita ke disk-PC baru kelihatan. Nah, saya jarang, bahkan nggak pernah ke sini. Jadi begitu saya buka Explorer kayak gini, dia langsung kayak gitu. Nah, langsung saya kerja, langsung saya buka file saya di data E sama F. Jadi saya nyimpan data di data E sama F ini. Nah, sementara C ini saya nggak tambah-tambahi ya, untuk file video saya nggak saya simpan di sini. Tapi kalau menginstal aplikasi barulah datanya masuk ke data C. Dan itu pun udah 1 tahun ya saya hendak menambahi aplikasinya. Nah, baiklah di sini. Nah, saya udah mencoba delete temporary file di sini namun tidak berhasil ya. Nah, di sini coba kita keluarkan aja. Nah, caranya adalah simple saja guys ya. Tuh, udah nyaris penuh guys ya, sisa 8 giga. Seharusnya kalau 70 giga data saya atau data sistem operasi pada laptop ini seharusnya masih ada sisa 100 giga bahkan lebih. Tapi kenapa ini mau penuh? Karena itu tadi file case atau file penggunaan. Nah, jadi caranya simple saja ya. Oke, langsung saja Bang kita ke caranya. Tuh, mau penuh tuh ya. Nah, sisa 8 giga lagi. Baiklah, langsung saja kita ke caranya. Di sini kita keluarin aja dulu. Nah, caranya adalah kita ke Windows plus R ya, Windows plus R atau Run. Nah, di Windows ini bisa juga kamu tekan, tulis saja atau ya di sini ya, ditulis saja Run, tulis Run. Nah, Run kayak gitu. Maka akan terbuka atau terlihat di sini Run. Ini bisa diklik aja langsung masuk ke Run. Nah, tapi kalau teman-teman pengen simple, Windows plus R ya, yang ini Windows plus R, maka akan masuk ke sini. Nah, ini guys ya. Di sini coba kita ketik persen. Nah, itu teman-teman bisa lihat temp ya, itu tem. Coba kita pilih tem. Nah, saya udah coba-coba buka tadi. Kalau kamu belum menulisnya ini, silahkan tulis atau ketik tem. Persen tem. T-E-M-P. Persen lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa klik OK. Ya. Nah, oke, disinilah data-data pemakaian. Ya, nah ini data-data penggunaan laptop kita selama ini, selama 1 tahun lebih. Dan coba, nah ini banyak gambar-gambar juga. Dan ini adalah gambar yang udah ini gambar video saya yang saya masukkan di video editing ya. Ketika saya mengedit gambar-gambar ini saya masukkan di video saya. Nah, ini di Recycle Bin udah saya hapus tapi tetap masuk ke sini, masih nyangkut ke file di sini guys ya. Nah, jadi itulah data-data penggunaan. Nah, ini gambar-gambar ini saya ingat ini adalah gambar-gambar yang saya masukkan ketika mengedit video saya seperti itu. Nah, coba di sini kita tengok recycle bin. Nah, yang ini coba kita buka. Di sini udah kosong. Oh, masih ada beberapa. Coba kita habisi aja atau kita habiskan. Ctrl A ya, Ctrl A kita blok semua. Di sini coba kita hapus. Nah, seharusnya udah terhapus seperti itu. Nah, coba kita kembali lagi ke run tadi. Yang ini tadi. Nah, oke. Nah, di sini ya, ini adalah data pemakaian. Coba kita Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl A ya, Ctrl A. Nah, coba di sini kita properti ada berapa giga tuh ya? Coba. Tuh ada 130 giga, filenya 25.168 file dan foldernya 2088 folder. Data yang amat sangat banyak dan ukurannya 131 giga banyaknya. Ini adalah data penggunaannya guys ya. Baiklah, di sini kita klik OK saja. Coba kita delete ya, kita hapus data yang banyak ini. Ya, oke. Ya, kita tunggu saja.
Coba kita klik yes. Oh, kita habiskan. Ya, proses. Nah, ini kalau ada data yang tidak bisa dihapus, coba di sini kita try again. Nah, coba kita klik, kita checklist di sini, coba kita try again, try again. Oh, memang tidak bisa dihapus, kita skip. Ya, nah di sini ada 3 data, 1 folder yang nggak bisa dihapus, 2-nya file. Oke, coba kita tunggu saja sampai dengan selesai. Ya, nah ini 2 file, 1 folder tidak bisa dihapus, biar aja. Nah, coba di sini kita keluar aja dan di sini kita tekan lagi sekali ya, Ctrl R, kita ke run. Nah, yang tadi kan pertama kita ke persen, persen. Nah, persennya dihilangin ya untuk langkah kedua. Nah, aja gitu kan. Kalau sudah kita klik OK dan ada lagi datanya di sini. Coba Ctrl Alt dan coba kita properti, kita rinci ada berapa. Nah, di sini lumayan banyak juga. Filenya ada 6.252 files dan 1.890 folder. Lumayan aja ini. Coba kita klik OK. Di sini coba kita delete. Ya, kita hapus. Oke, kalau sudah, yes. Ya, nah ini coba kita skip aja. Ini berarti tidak bisa dihapus. Ada beberapa file atau folder yang nggak bisa dihapus seperti tadi. Itu biar aja. Nah, di sini kita skip aja. Coba kita hapus lagi ya, coba klik kanan, coba kita tes. Nah, delete ini yang nggak bisa dihapus, coba bisa enggak? Oh, bisa, bisa. Bisa dihapus guys ya, tuh bisa terhapus sekalinya. Nah, oke. Coba kita ke recycle bin. Di sini kita klik kanan ya, klik kanan empty recycle bin empty ya. Kita klik dan ini klik yes. Kalau ada pop up kayak gini, konfirmasi klik yes. Iya. Oke, continue aja. Tuh, proses. Oke, coba kita buka. Nah, oke, kosong. Coba kita ke property atau ke explorer ya. Nah, di sini ya, coba kita ke disk ya. Nah, udah jauh beda signifikan ya. Yang tadinya 8, sekian giga sisanya jadi 141 giga. Udah lega lagi dan ya pantas saja laptopku ini agak lelet-lelet gimana ya. Saya kira memang performanya udah turun karena udah saya gunakan 1 tahun lebih sejak saya membelinya. Ternyata filenya atau file temporary atau file casenya penuh ya, sehingga
itu memenuhi data C dan agak membuat laptop ini sedikit lelet ya, sedikit lemot, agak ngelek-ngelek, dan ini udah lega lagi. Dan kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman bisa melakukannya ini ya, dan ini di Windows 10 Pro guys ya. Jadi dua itu saja, persen sama tem yang kedua. Memang itu tidak menghapus semua case atau file temporary, namun 98% file temporary-nya tersimpan di itu ya, di persen tem sama tem yang tadi ya. Tidak 100% akan menghapus, namun 98% file temporary tersimpan di situ ya. Cukup dua itu saja, itu udah sangat mengurangi file sampah signifikan. Ini pemakaian setahun lebih, file sampahnya 133 giga lebih file casenya dan udah terhapus. Oke, demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.